Ibu ulang lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kalau Ibu bilang selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kelanjutnya, saya bisa, saya hebat, saya siap. Gitu ya. Yeay, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Saya bisa, saya hebat, saya siap. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau satu anak Ibu membawa kita dalam doa. Siapa yang bisa? Atau mau Ibu tunjuk aja ini? Wira, bawa kita dalam doa, Kak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita mulai berdoa. Dan terima kasih Tuhan atas segala kami pada pagi hari ini. Tuhan, di sini kami harus belajar kami dan mengajarkan Tuhan sepanjang belajar lagi agar apa yang diajarkan kepada kami dapat kami pahami dan juga Tuhan boleh mengajar pada kami pada hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Kakak Wira sudah mau ngajar dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu maafin anak-anak Ibu dulu. Siti hadir? Hadir, Bu. Yemima? Hadir, Bu. Ira? Hadir, Bu. Marta? Hadir, Bu. Febri? Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Pembelajaran kita kali ini tuh alat tukar dalam perekonomian. Kalau yang minggu lalu mendengarkan Ibu Isna dengan serius pembelajarannya, pasti tahu materi kita ini karena ini berkaitan dan memiliki keterhubungan. Sebelum ini Ibu mau menjelaskan dulu sama anak-anak Ibu apa tujuan kita mempelajari alat tukar perekonomian. Yang pertama, Ibu mau anak-anak Ibu mengerti apa itu alat tukar, seperti apa sejarah alat tukar, apa undang-undang jika kita merusak alat tukar, dan sebelum alat tukar seperti sekarang ini apa yang sebelumnya ada. Yang pertama kita masuk pada apa itu alat tukar. Ada yang bisa baca satu orang apa itu alat tukar? Kak Isna baca. Pengertian alat tukar. Alat tukar adalah sesuatu yang digunakan untuk membeli barang atau jasa, contohnya seperti uang, emas, atau barang-barang pada zaman dahulu. Dengan alat tukar, kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan dengan mudah. Ya. Alat tukar itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk membeli barang atau jasa. Contohnya, contohnya Kakak Ira mau beli es krim di depan, pakai alat tukar. Apa alat tukar yang Kakak Ira gunakan untuk beli es krim itu? Uang. Alat tukar itu semacam uang atau barang. Ini sejarah alat tukar dalam kehidupan. Yang pertama, barter. Dulu sebelum ada uang, orang tua terdahulu menggunakan barter, yaitu dengan cara menukar satu barang dengan barang lainnya. Contoh, Kak Marta itu tadinya nggak punya beras, tapi dia punya kelapa. Lalu Febri punya beras, tapi dia nggak punya kelapa. Nah, Kak Marta menukarkan satu buah kelapa dengan beras misalnya 1 kilo atau 1 liter, sehingga mereka saling mendapatkan barang yang sama, nilai yang sama. Selanjutnya, karena barter dianggap kurang efektif pada sebelum abad ke-7, Devance Bank itu mengenalkan pada kita yaitu uang. Sebelum uang ini dulu yang ada disebut dengan logam yang memiliki lubang di tengah. Dulu bawa contohnya. Lalu setelah zaman semakin maju, Bank Indonesia menerbitkan yang namanya itu ORI atau Oyang Republik Indonesia, yang semakin berubah semakin maju, sekarang kita sebut dengan rupiah. Ini ada jenis-jenis rupiah. Yang pertama itu ada uang logam. Bisa kalian sebutkan nominal uang logam dari yang terkecil hingga yang nilai terbesar? Uang logam ini yaitu untuk nominal yang lebih kecil atau nominal yang terendah. Sedangkan uang kertas dia untuk nominal yang lebih tinggi atau yang lebih besar. Bisa disebutkan nominalnya dari yang terendah? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Selanjutnya ada
fungsi uang. Yang pertama itu sebagai alat tukar. Seperti yang dijelaskan tadi, jika kita ingin membeli sesuatu, kita pasti melakukan timbal balik. Misalnya kita ngasih uang, penjual ngasih barang ke kita. Yang kedua sebagai alat penyimpan nilai. Siapa di sini anak-anak ibu yang punya tabungan atau celengan? Ya, uang itu bisa kita gunakan sebagai alat penyimpan nilai. Misalnya kalau kita atau alat darurat, kalau kita nanti butuh, kita punya sesuatu yang terdesak, kita bisa ambil uang itu. Selanjutnya alat satuan hitung. Dulu kan pas barter barang itu tidak mempunyai nilai pasti. Misalnya satu buah kelapa itu dengan satu beras itu mungkin nilainya itu tidak sama, mungkin nanti nilai itu beda. Setelah uang dikeluarkan, alat satuannya itu jadi pasti. Misalnya satu buah kelapa itu harganya 5.000 atau satu porsi mie balap harganya 5.000. Jadi memiliki nilai satuan hitung. Yang terakhir itu sebagai alat pembayaran. Uang itu sebagai alat kita untuk melakukan transaksi jual beli gitu. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan sistem barter dan penggunaan uang. Ada yang tahu? Ada yang mau menjelaskan secara sedikit saja? Apa itu barter? Apa kekurangan barter? Apa kelebihan dalam penggunaan uang? Elis bisa? Sedikit saja, secara rinci. Kalau barter itu seperti yang ibu bilang tadi, tukarkan barang. Kalau kita Penjual ngasih barang ke kita. Yang kedua sebagai alat penyimpan nilai. Siapa di sini anak-anak ibu yang punya tabungan atau celengan? Ya, uang itu bisa kita gunakan sebagai alat penyimpan nilai. Misalnya kalau kita atau alat darurat, kalau kita nanti butuh, kita punya sesuatu yang terdesak, kita bisa ambil uang itu. Selanjutnya alat satuan hitung. Dulu kan pas barter barang itu tidak mempunyai nilai pasti. Misalnya satu buah kelapa itu dengan satu beras itu mungkin nilainya itu tidak sama, mungkin nanti nilai itu beda. Setelah uang dikeluarkan, alat satuannya itu jadi pasti. Misalnya satu buah kelapa itu harganya 5.000 atau satu porsi mie balap harganya 5.000. Jadi memiliki nilai satuan hitung. Yang terakhir itu sebagai alat pembayaran. Uang itu sebagai alat kita untuk melakukan transaksi jual beli gitu. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan sistem barter dan penggunaan uang. Ada yang tahu? Ada yang mau menjelaskan secara sedikit saja? Apa itu barter? Apa kekurangan barter? Apa kelebihan dalam penggunaan uang? Elis bisa? Sedikit saja, secara rinci. kalau barter itu seperti yang ibu bilang tadi, tukarkan barang. Kalau kita nggak punya kelapa, kita punya beras, kita bisa tukar beras gede ini supaya kita bisa punya kelapa. Sedangkan uangmu kita bisa bawa kemana-mana, bisa ke kantong, ke toko, jadi kita bisa bawa. Terima kasih kakak Inita. Dalam barter itu seperti yang ibu bilang tadi, nilainya itu sering tidak seimbang, sehingga kadang yang satu merasa rugi, yang satu lagi merasa lebih untung, sehingga mereka itu nggak seimbang gitu. Sedangkan uang nilainya itu lebih jelas, lebih pasti. Yang kedua, barang dalam barter itu bisa rusak. Misalnya handphone kita kan bisa rusak, atau kelapanya bisa busuk, beras kita bisa jamuran. Sedangkan uang itu mudah dibawa, mudah disimpan, bisa kita simpan dalam dompet kecil, dompetnya pun bisa kita bawa. Itu. Selanjutnya itu cara menyimpan dan merawat uang dengan baik. Siapa di sini yang uangnya asal dimasukkan aja ke tas, minta kembalian begini kan masukkan ke tas, atau dilipat dulu bagus baru disimpan ke kantong?
Ini adalah perbedaan cara uang terawat dan uang rusak. Uang yang terawat itu uangnya bersih, mudah digunakan, rapi. Sedangkan uang yang rusak itu uangnya sudah tercoret, dilipat sembarangan, koyak, kotor, sehingga itu sulit digunakan. Nah, ternyata anak-anak, jika kita merusak uang atau kita menggunakan uang tidak menyimpan uang dengan baik, ternyata kita terjerat atau kena undang-undangnya juga, yaitu pada Undang-Undang Pasal 15 ayat 1 dikatakan setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan atau mengubah rupiah dengan sengaja. Lalu ada juga pada Pasal 35 ayat 2 dikatakan dilarang juga mencoret, menulis atau membuat rupiah itu tidak layak digunakan. Misalnya nih, sering kan sekarang uang gambarnya itu dicoret-coret atau ditambah-tambahi kumis, hidungnya dibesar-besarkan, itu tidak bisa, itu dapat terkena undang-undang. Sanksinya juga bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun, lalu denda paling banyak itu 1 miliar. Emang kalian punya uang 1 miliar kalau didenda? Ya, jangan dirusak uangnya. Nah, ini anak-anak sudah paham kan dengan materi yang ibu jelaskan tadi? Sudah, Ibu. Kalau ibu mau buat praktek, anak-anak sudah bisa? Bisa, Ibu. Ibu mau panggil satu orang di sini menjaga warungnya, lalu 5 orang sebagai pembeli. Siapa yang mau jadi kasir? Saya, Bu. Kakak ibu itu sebagai kasir. Nah, ibu mau Siti 1, Yemima, Ira, Isna, sama Febri. Kakak Siti dulu. Satu orang. Misalnya kakak Siti mau beli apa? Bisa diambil kok, Kak. Saya mau beli. Itu apa ya? Itu jadinya 2.000. Kalau kakak Siti kasih uang 10.000, berarti baliknya kakak Siti berapa lagi? Apa 1.000 lagi? Nggak bisa dibalik kan? Ya, Bu. Kakak Jemima, kalau kakak Jemima belinya yang 4, harganya 1.001, berarti totalnya ini, Jadi 4.000. berarti kakak Jemima belinya berapa lagi? 1.000 lagi. Ya, Bu. Siapa lagi tadi kakak Isna? Kira dulu kan katanya, Bu. Ini berapa ya? Ini 1.003. Saya mau begini berapa? Ini 5.000. Saya ngambil 1.000. Saya pasti punya, Bu. Saya tidak bisa. Kalau misalnya kakak Ira belinya dengan harga yang dan nominal yang sama, terus dia kasih uangnya sama juga nominalnya, berarti Saya kembali. ya kakak Ira tidak dapat kembalian lagi. Kasih, Bu. Ibu, saya mau beli permen 1.000. Oreo 1.000. Tapi bukan permen yang itu, hot. Ini uang saya. Ada ya. Kasih, Bu. Setelah yang memaju, Ibu, saya mau beli Oreo-nya 500. Terus permennya 1. Terus ini apa ya, Bu? mikro Bisa. bisa. Ya, Bu, 1. Jadi berapa ini? Dihitung dulu kak. Mau dikasih cukup lagi. Boleh, boleh. Oh, ya, ya. Kembali tidak mau bersedih lagi ya. Ya.
Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah ikut berpartisipasi. Jadi seperti itu tadi, itu juga itu sama juga dengan alat transaksi jual beli. Misalnya seperti tadi kan anak-anak ibu mama kan paling sering pasti sering belanja ke pasar atau beli ikan, beli telur. Itu pasti menggunakan uang, lalu mama membawa pulang sembako yang biasa kita makan di rumah. Nah, praktek yang kita lakukan tadi sama seperti itu. Karena anak-anak ibu sudah paham, ibu mau membuat evaluasi atau tugas, bisa dibagi kelompoknya jadi 4. Kak Wira sampai Trisman satu kelompok. Buat nama kelompoknya sama kelasnya. Kelompok sama kelasnya juga ya. Iya ibu. Kelas 4. Nama kelompoknya, terus juga kelasnya. Kelompok kalian cepat sekali ya mengerjakannya. Kami sudah siap Ibu. Siap Ibu. Sudah, kelompoknya yang sudah selesai. Ibu. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Berarti anak-anak ibu sudah tahu ya materi ini? Sudah Ibu. Ada yang belum paham atau kurang mengerti? Bisa bertanya? Atau ibu yang ngasih pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, itu artinya ibu yang ngasih pertanyaan sama kalian. Saya mau bertanya Bu, apakah baterai barang itu masih berlaku di zaman sekarang Bu? Mungkin kalau masih digunakan secara terus menerus mungkin tidak lagi. Tapi kan kadang kita mau nuker sama kawan kita pulpen atau pensil biar saling punya itu. Mungkin masih terpakai, tapi kalau secara rutin atau terus menerus mungkin sudah tidak terpakai lagi. Masih ada yang belum paham? Paham semua anak-anak ibu ini? Kalau ibu ngasih pertanyaan berarti sudah bisa? Saya belum. Aku sudah paham. Sudah nggak mau ngasih pertanyaan. Siapa yang bisa memberikan pertanyaan? Atau ibu saja yang buat pertanyaannya? Coba kalian sebutkan sejarah alat tukar secara singkat seperti yang ibu jelaskan tadi. Siapa yang bisa? Tadi kan sudah ibu jelaskan di depan. Kakak Isna? Ayo kak. Sejarah singkat alat tukar itu, nah pada zaman dahulu kita menggunakan alat tukar itu seperti barter barang, yaitu misalnya kita punya beras, kita bisa menukar barang dengan tetangga kita ataupun orang lain dengan sayuran ataupun buah-buahan yang mereka miliki. Namun semakin berkembangnya zaman, ternyata alat barter ini sudah jarang digunakan atau memiliki kesulitan tersendiri, sehingga pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang rupiah sebagai alat tukar kita ataupun sebagai alat kita untuk bisa membeli barang ataupun jasa.
Bisa kasih tepuk tangan juga Kak Ibu. Ternyata dari tadi Kak Ibu mendengarkan, memahami apa yang Ibu jelaskan. Ibu mau ngasih pertanyaan satu lagi ke kelompok Yunita deh. Sebelum bisa Kakak Yunita jelaskan apa perbedaan menggunakan barter dan menggunakan uang yang paling signifikan, yang paling berbeda? Kalau pasar barang itu tuh barangnya bisa bersambung, jadi kalau makannya juga berarti kalau uang pun dia makannya tuh dia tuh bisa dibuat di dalam saku, bisa di dompet tuh. Terima kasih Kak Yunita. Berarti ya Kak Yunita juga tadi mendengarkan Ibu ya. Bisa dikasih plus ke kita. Terima kasih sudah mendengarkan materi Ibu. Dari awal tadi kalian diam, kalian mendengarkan materi Ibu. Ibu bangga kali sama kalian. Sebelum kita pulang ada yang mau memimpin doa? Untuk materi kita ini, tapi sebelum itu Ibu menyimpulkan dulu materi kita ini bahwa alat tukar adalah alat yang kita gunakan untuk melakukan transaksi jual beli, untuk misalnya melakukan timbal balik. Dulu sebelum uang ada, kita menggunakan yang namanya barter, yaitu menukar satu barang ke barang lainnya. Ibu juga mau memberikan kepada anak-anak Ibu motivasi, kalau misalnya uang itu harus dijaga, dirawat, jangan menggunakan uang dengan sembarangan, menyimpan uang itu harus bagus, terus jangan boros menggunakan uang. Kita harus bisa belajar hemat, jangan membeli barang yang tidak perlu, beli barang secukupnya dan yang kita perlukan saja. Anak Ibu paham? Paham Ibu. Ibu menutup ini, siapa yang bisa memimpin doa? Kakak Siti aja. Tapi sebelum berdoa, tahu kan lagu tepuk jari satu gitu? Tahu Ibu. Kita nyanyi tepuk jari satu sebelum berdoa. 1, 2, 3. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam. Selamat pulang anak-anak Ibu. Nanti kalau udah sampai di gerbang, ditunggu mamanya di gerbang. Jangan menyeberang, jangan main-main, jangan kesana kemari. Tunggu orang tuanya datang dan jaga keselamatan sampai rumah ya. Ya, Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu.